Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sastra tradisional. Sastra tradisional ini bermacam ragamnya ya, menyangkut cerita-cerita baik mitos, legenda, atau nyanyian rakyat dan sebagainya. Itu salah satu contoh sastra tradisional, sastra yang menyangkut mengenai tradisi-tradisi turun-temurun dari nenek moyang dan masih dilestarikan sampai sekarang, itu namanya tradisional. Pengertian sastra tradisional adalah suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Cuma sastra tradisional sebenarnya nggak hanya disampaikan dalam bentuk lisan, tetapi di era sekarang sastra-sastra tersebut ditulis, dikumpulkan menjadi dan ditulis sebagai bentuk dokumentasi. Yang awalnya dulu lahir sebagai tradisi lisan, kemudian oleh salah satu orang atau suatu kelompok itu dijadikan satu menjadi suatu cerita, tradisi cerita lisan. Cerita ini bisa disampaikan dengan nyanyian atau dengan suatu story tuturan dalam bentuk narasi atau deskripsi. Bentuk dalam sastra tradisional ini bisa berbentuk fabel, mitos, legenda, dan sebagainya. Itu pengertian dasar tentang sastra tradisional itu semacam apa. Dan ini banyak berkembang di masyarakat atau di kampung-kampung, di dusun kalian, tentang tradisi lisan yang banyak berkembang di masyarakat. Sebenarnya ada banyak nilai yang bisa diambil, dipetik dari teks-teks tradisi lisan tersebut, bahwa di dalam suatu nilai sastra tradisional itu memahami tentang akar eksistensi manusia dan kemanusiaan serta hidup dan kehidupan pada masa lalu yang menjadi akar kehidupan dewasa ini. Jadi pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam sastra tradisional tersebut bisa dipetik atau bisa dipakai relevansi untuk dunia sekarang. Bisa jadi untuk perkembangan emosional, intelektual, moral anak. Terus selanjutnya adalah mengenai jenis. Ada beberapa macam jenis sastra tradisional ya. Ini yang saya ambil dari buku Burhan Nurgiantoro tentang sastra anak. Ada 6 poin penting yang bisa dikelompokkan dalam jenis sastra tradisional. Yang pertama adalah mengenai mitos. Sebenarnya apa sih pengertian dari mitos itu? Mitos adalah cerita dewa-dewa dengan kekuatan supranatural. Tidak hanya berbentuk dewa ini ya, tapi mitos ini identik dengan suatu tokoh penting atau tokoh tertentu di dalam suatu wilayah, tapi secara mistik ternyata dia mempunyai kekuatan supranatural yang bisa mengalahkan lawan musuhnya. Itu salah satu mitos. Mitos ini banyak berkembang di masyarakat. Mitos. Kalau legenda itu peristiwa atau tempat-tempat. Jadi antara mitos dan legenda ini hampir sama. Cuma yang membedakan, kalau legenda ini umumnya adalah berisi tentang suatu peristiwa atau tempat-tempat tertentu. Jadi legenda terbentuknya bendungan ini. Kalau legenda itu identik dengan semacam itu. Kalau mitos itu tokoh-tokoh hebat biasanya semacam itu, atau dewa-dewa yang menolong manusia atau apalah. Itu biasanya semacam itu. Jadi antara mitos dan legenda ini hampir sama. Kalau cerita binatang yang nomor 3 ini adalah semacam fabel. Fabel ini banyak berkembang di masyarakat atau di toko-toko buku, itu banyak dijual tentang cerita-cerita fabel atau cerita binatang. Cerita binatang ini sebenarnya untuk meningkatkan emosional dan personal si anak tersebut. Jadi ada banyak hal yang bisa diteladani dari binatang. Ini sebenarnya cerita-cerita fantastik fiktif ya, tapi secara psikologi itu sangat dekat dengan jiwa-jiwa imajinasi si anak tersebut. Cerita-cerita tentang binatang ini biasanya binatang yang pandai,
binatang yang suka menolong, binatang yang kuat melawan musuhnya. Jadi banyak hal, banyak aspek yang bisa dipelajari tentang fabel-fabel semacam itu. Terus yang selanjutnya adalah dongeng. Dongeng ini suatu cerita sama, suatu story. Contoh sangat terkenal di Indonesia adalah mengenai Timun Mas. Itu salah satu contoh bagaimana suatu dongeng tersebut. Terus yang kedua adalah mengenai bawang merah, bawang putih. Ini salah satu contoh dongeng. Dongeng ini juga banyak berkembang di masyarakat. Banyak hal dongeng ini. Terus yang kelima adalah cerita wayang. Cerita wayang yang menjadi legend yaitu Ramayana dan Mahabharata. Ini kalau cerita wayang itu banyak ya. Bisa jadi cerita wayang itu bisa berbentuk lisan disampaikan oleh orang tuanya, gurunya, atau mungkin berbentuk rekaman dalam suatu rekaman di radio, atau bisa jadi bentuk video di YouTube kemudian dianimasikan, atau mungkin cerita itu cerita dari Dewa Brata, terserah, banyak. Kalau cerita wayang itu sangat banyak, tapi cerita wayang untuk konsumsi anak itu yang nggak memakai bahasa atau kalimat-kalimat yang jauh dari psikologi anak. Jadi bahasa-bahasa ini harus bisa dicerna dan mudah dipahami oleh anak tersebut, karena esensi dasar sederhana yaitu ingin ada banyak hal yang bisa dipetik dari nilai-nilai dalam suatu cerita itu. Intinya semacam itu. Terus yang keenam adalah nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat ini bisa berupa tembang, bisa berupa puisi, mancopat, itu ya banyak. Ini nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang memiliki nyanyian rakyat, ada yang tidak. Nyanyian rakyat ini juga menyangkut nyanyian anak-anak itu, kayak gundul-gundul pacul. Itu juga termasuk nyanyian rakyat. Suatu tradisi nyanyian rakyat yang banyak berkembang di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang sastra tradisional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.